Hai hai hai, balik lagi di Perawat Ngaskep. Oke teman-teman, video kali ini kita akan bahas tentang obat-obat Lasa atau look alike, sound alike. Pada video ini kita akan tampilin beberapa obat yang termasuk dalam obat look alike dan sound alike. Lasa sendiri atau look alike, sound alike itu adalah obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Oke, pertama kita ke daftar obat look alike atau rupa obat mirip. Oke, kita mulai dengan nama obat yang berawalan dengan huruf A. Obat pertama yang memiliki rupa yang sama yaitu Alpentin 100 mg dan Alpentin 300 mg. Obat ini memiliki rupa yang mirip dan kandungan di dalam obat Alpentin adalah gabapentin, hanya saja dosisnya berbeda. Ada yang 100 mg dan ada yang 300 mg. Jadi kita harus waspada dalam pengambilan obat ini karena dosisnya berbeda. Apalagi kalau dosisnya dalam jumlah kecil kita berikan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan overdosis. Oke, lanjut next obat yang memiliki rupa yang mirip yaitu Aloris dan Elkana. Jadi rupa kedua obat ini mirip dengan ciri khas warna kuning dan putih, namun kedua obat ini memiliki kandungan yang berbeda. Aloris sendiri merupakan obat kandungan loratadin di mana turunan piperidin sebagai antihistamin non-sedatif. Sedangkan Elkana itu merupakan tablet dengan kandungan multivitamin dan mineral. Jadi kita harus waspada walaupun coraknya itu sama warna kuning, tapi kita harus baca tulisan di situ tertera obat apa. Oke, next selanjutnya obat yang memiliki rupa yang sama selanjutnya yaitu adalah obat amlodipin, obat yang semua orang kenal untuk mengatasi tensi tinggi dan ini sering banget digunakan. Jadi obat ini rupanya sangat mirip, hanya saja dosisnya berbeda, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Oke, next obat yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya adalah Analsik dan Amoxan. Nah, teman-teman bisa perhatikan kemasannya sangat mirip sekali, didominasi dengan warna hijau dan putih. Sekilas jika kita tidak memperhatikan tulisannya, kita juga pasti akan salah. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya, dimana dua obat ini kandungannya berbeda. Obat Analsik sendiri mengandung metamizol dan diazepam, di mana metamizol digunakan untuk mengatasi nyeri dan diazepam sendiri termasuk golongan benzodiazepin yang menghasilkan efek tenang pada sistem saraf pusat. Nah, sedangkan obat Amoxan itu mengandung amoxilin yaitu sebagai antibiotik. Oke, next selanjutnya obat memiliki rupa yang mirip yaitu asam tranexamat injeksi dan ondansetron injeksi. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan ada video ya, di sini ada ondansetron dan asam tranexamat. Di sini benar-benar rupanya tuh mirip ya teman-teman ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati di mana kandungan kedua obat ini berbeda. Asam tranexamat atau Kalnek ini sebagai obat anti pendarahan dan obat ondansetron sendiri obat antiemetik untuk mencegah mual dan muntah. Oke, next selanjutnya obat yang memiliki rupa yang mirip yang berawalan dengan huruf B. Pertama yaitu ada betamethasone cream dan gentamicin cream. Keduanya memiliki rupa yang sangat mirip, didominasi dengan warna putih dan garis-garis. Namun gentamicin sendiri merupakan golongan antibiotik aminoglikosida yang memiliki aktivitas bakterisidal, mampu membunuh bakteri berspektrum luas, aktif terhadap berbagai bakteri, gram positif dan gram negatif. Sedangkan betamethasone sendiri merupakan golongan kortikosteroid yang memiliki aktivitas anti peradangan. Oke, next obat yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya yaitu Boraginol S dan Boraginol N. Keduanya memiliki kemasan yang sangat mirip sekali, yang membedakan hanya tulisan S dan N. Obat ini digunakan untuk mengatasi masalah wasir, di mana perbedaan di antara keduanya itu adalah Boraginol S merupakan sediaan kombinasi dengan kortikosteroid yang mengatasi ambien dalam jangka pendek. Sedangkan Boraginol N sendiri adalah obat wasir dengan sediaan pelembut yang meringankan gejala wasir yang aman digunakan lebih lama. Oke, selanjutnya obat yang memiliki rupa yang mirip yaitu Buscopan dan Dulcolax. Jadi warnanya didominasi dengan warna hijau ya teman-teman ya, rupanya sangat mirip. Dan Buscopan sendiri itu digunakan untuk meredakan nyeri pada perut akibat kram pada otot lambung, otot usus hingga rahim. Sedangkan Dulcolax yang kandungannya bisakodil ini merupakan obat pencahar yang mengatasi sembelit ataupun susah BAB. Nah, ini fungsi obatnya beda ya teman-teman ya, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati karena rupanya yang sangat mirip. Oke, next selanjutnya ini ada obat Brainak. Ini warnanya biru sama putih teman-teman ya. Yang bedain tuh cuman dosisnya, ada yang 500, ada yang 250. Jadi kita jangan sampai salah ambil. Oke, next kita ke obat yang memiliki rupa yang mirip yang berawalan huruf C. Pertama ada obat Katropil. Ini dosisnya beda, ada yang 25 mg, ada yang 12,5 mg. Jadi ini obat anti hipertensi. Kemasannya hampir mirip ya teman-temannya. Jadi kita hati-hati kalau mau ngambil obat ini.
Selanjutnya ini juga ada obat anti hipertensi yang mirip juga, ada Candesartan 16 mg sama Candesartan yang 8 mg. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman ya, jadi ini dosisnya beda. Oke, next, obat yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya itu adalah obat tetes mata, yaitu Sendotropin. Jadi ini kemasannya sama, yang beda cuma dosisnya ada yang 0,5%, ada yang 1%. Dan obat ini digunakan untuk memperbesar pupil mata. Oke, next, selanjutnya masih di obat tetes mata yang memiliki rupa yang mirip, yaitu obat Sendopantokain, ada yang 0,5%, ada yang 2%. Jadi obat ini digunakan sebagai anestesi lokal. Jadi kalau kita mau ambil obat ini harus diperhatikan yang diminta berapa persen, 2% kah atau 0,5%. Oke, next, masih di obat tetes mata, yaitu obat Sendomidriatil, ada yang 0,5%, ada yang 1%. Ini rupanya mirip teman-teman ya, warna oranye sama warna putih, yang beda cuma dosisnya aja. Jadi obat ini digunakan untuk melebarkan pupil, jadi kita harus hati-hati lihat dosisnya dulu kalau mau ngambil obat ini ya teman-teman. Oke, next, obat mata yang memiliki rupa yang mirip juga itu ada Sendo Senfresh sama Sendo Lubricen. Ini kemasannya hampir sama ya teman-teman ya, warna biru sama putih, yang beda cuma tulisannya aja, jadi kita harus benar-benar perhatikan, harus benar-benar baca. Dan obat Sendo Senfresh ini digunakan untuk mengatasi iritasi pada mata, sedangkan untuk obat Sendo Lubricen ini digunakan untuk meredakan gejala pada mata kering dan iritasi mata yang berkaitan dengan kekurangan produksi air mata. Oke, next teman-teman, masih di obat tetes mata karena banyak banget yang mirip ya teman-teman ya. Ini ada lagi Sendotimol dan Sendokarpin teman-teman ya, warnanya sama, hijau dan putih, cuma namanya yang beda teman-teman ya, dan fungsinya juga beda. Kita harus hati-hati. Oke, next, obat tetes mata yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya itu adalah Sendotobro dan Sendotobroson. Jadi beda di kata belakangnya aja antara sonnya ya teman-teman ya. Untuk yang Tobro itu didominasi warna ungu ya teman-teman ya, ada kemasan yang kecil juga. Sedangkan untuk Tobroson itu didominasi oleh warna kuning dan juga ada kemasan yang kecil ya teman-teman. Dan dua obat ini digunakan untuk mengatasi iritasi mata akibat infeksi bakteri. Namun untuk yang Tobroson itu ada dexamethasolnya ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang membedakan. Oke, next, obat mata yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya adalah Sendocaterlen dan Sendolaitis. Keduanya ini memiliki warna yang mirip, yaitu didominasi oleh warna kuning dan putih. Namun kegunaan dari dua tetes mata ini itu berbeda. Untuk Sendocaterlen itu biasanya digunakan untuk membantu mengatasi katarak. Sedangkan untuk Sendolaitis digunakan sebagai pembasah atau lubrikan pada mata yang kering dan berfungsi untuk mempertahankan agar permukaan matanya tetap basah. Oke, selanjutnya obat yang memiliki rupa yang mirip adalah obat Domperidone sirup dan Cefixim sirup. Kedua obat ini didominasi oleh warna coklat dan putih menggunakan botol kaca. Namun kedua fungsi obat ini berbeda. Untuk Domperidone sirup itu digunakan untuk mengatasi mual dan muntah akut. Kemudian untuk Cefixim itu adalah antibiotik. Namun saat ini untuk Domperidone sirup dan Cefixim sirup ini sudah banyak kemasan yang baru dari PT-PT obat yang baru, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada obat. Oke, next, obat yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya itu adalah obat-obat dari injeksi. Yang pertama ada obat Cefazolin, ada obat Ceftriaxone, obat Cefoporazone, dan Cefotaxin. Dan obat-obat ini merupakan obat-obat antibiotik. Kemasan obat-obat ini yaitu dalam bentuk vial dan warnanya juga mirip ya teman-teman ya. Bukan hanya rupa, kedengarannya juga sama ya teman-teman ya, namanya mirip-mirip banget dan ini juga termasuk dalam sound alike. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati, kita harus baca dulu obatnya yang tersebut. Namun sekarang juga banyak PT-PT obat yang mempunyai kemasan baru, jadi udah banyak yang beda teman-teman ya, ini untuk kemasan lama. Tapi kita juga harus tetap ekstra hati-hati. Oke, next, selanjutnya obat-obat yang memiliki rupa yang mirip juga. Ini ada Ciprofloxacin, ada Metronidazole, dan Levofloxacin. Jadi kemasan ketiga obat ini merupakan botol infus ya teman-teman ya, yang isinya kurang lebih 100 ml. Dan obat ini merupakan obat antibiotik yang rupanya memang mirip banget ya teman-teman ya. Kalau sekilas kita pasti kalau nggak baca tulisannya kita bisa salah juga. Oleh karena itu kita harus baca tulisan obat tersebut apa ya teman-teman ya. Dan kabar baiknya lagi, ini ada beberapa obat yang udah diperbaharui kemasannya oleh PT obatnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan obat. Oke, next, obat yang memiliki rupa yang mirip selanjutnya itu adalah obat kodein. Jadi obat ini dapat digunakan untuk meredakan batuk dan memang kemasannya hampir mirip ya teman-teman ya. Cuma dosisnya berbeda, ada yang 10 mg, ada yang 20 mg. Ini warnanya didominasi oleh warna putih dan garis-garis warna merah dan hitam ya teman-teman ya. Jadi kita harus super hati-hati. Oke teman-teman, jadi itu beberapa obat yang memiliki rupa yang mirip. Kalian bisa tonton video selanjutnya di part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe Perawat Ngaskep, yuk subscribe
subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.